Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar dan pemirsa. Bersua kembali dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Kita tahu ya, PPKM darurat masih berjalan. Sektor ekonomi bisnis mengalami tekanan, butuh strategi yang tepat untuk kembali menguat. Nah, di program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini kita akan membahas tentang meminimalkan dampak PPKM darurat di sektor perdagangan dan industri. Nanti insya Allah akan hadir 3 narasumber via Zoom. Yang pertama ada Pak Joko Setianto, beliau adalah Ketua DPP Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia atau Asparindo. Lalu ada Pak Heri Wiriantoro, STMMT. Beliau adalah Kepala Bidang Industri Agro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Provinsi Jawa Timur. Lalu dari akademisi dan juga sekaligus pengamat ekonomi dan juga Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, ada Profesor Badri Munir Sukoco. Anda bisa manfaatkan untuk berdialog di program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini di 08 11 309 1009, yang juga bisa Anda ikuti audio visualnya secara streaming atau live streaming melalui website kami di www.suarasidoarjo.id atau juga melalui channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Bersama saya Panji Harto sebagai host di program acara ini. Dan untuk program Dinamika Jawa Timur ini juga secara serentak disiarkan di beberapa LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi Jawa Timur, serta LPS Lembaga Penyiaran Swasta, diantaranya adalah Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Sampang, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Anjuk Ladang Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, dan Radio Suara Jombang. Baik, saya sudah tersambung dengan 3 narasumber yang sudah siap on cam di depan Zoom masing-masing, dan juga luar biasa sosok-sosok dari beliau-beliau ini. Saya sapa satu persatu. Selamat pagi, salam sehat untuk Pak Joko Setianto. Selamat pagi Pak Joko. Pagi, salam sehat selalu. Apa kabar? Jakarta. Saya di Jakarta posisinya Pak Joko ya. Baik, luar biasa. Baik, sebelum bergeser ke narasumber yang lain Pak, mungkin perlu disampaikan kepada kita semua, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia Asparindo ini lebih banyak ke modern market atau tradisional market atau dua-duanya Pak Joko? Tradisional market. Tradisional market begitu ya, yang ya. Oke, baik. Kemudian anggotanya kota ya. Baik, Pak Joko, mohon maaf audionya masih kurang smooth begitu kami terima. Baik, nanti ngobrol kembali sama jenengan ya. Kemudian ada Pak Heri Wiriantoro. Selamat pagi Pak Heri. Ya. Selamat pagi Pak. Ya, ini Salam sehat. Salam sehat untuk kita semua Pak Heri. Ini perwakilan dari pemerintah ini. Kemudian ada one and only yang tentunya kita sudah akrab dan tidak asing lagi, ada Profesor Badri Munir Sukoco. Beliau adalah pengamat ekonomi, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Panji? Alhamdulillah sehat. Salam sehat juga untuk jenengan dan keluarga ini Prof Badri. Salam sehat. Baik, sebelum kita mulai untuk program ini, jadi saya perlu ingatkan kepada Anda sahabat pendengar dan pemirsa, Anda bisa ikuti untuk secara visualnya melalui website kami di www.suarasidoarjo.id atau melalui channel YouTube kami di LPP Radio Suara Sidoarjo. Tema kita meminimalkan dampak PPKM darurat di sektor perdagangan dan industri. PPKM darurat.
penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang sekarang kalau di Pulau Jawa Bali mulai tanggal 3 Juli dan endingnya nanti diperkirakan tanggal 20 Juli gitu ya, sudah hampir lebih dari satu minggu malah. Nah, sebelum ke Pak Heri, saya ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, kalau kita tahu pasar itu kan sektor esensial ya, 50% lah, memang tidak ada istilahnya tidak 100% gitu ya, karena pasar itu kan sebagai aktivitas ekonomi juga di sana. Juga ada kebutuhan pokok yang perlu dikonsumsi oleh masyarakat. Sampai sejauh ini Pak, apa dampaknya terhadap pengelola pasar, para pedagang di khususnya di Asparindo Pak, kalau dalam penerapan PPKM darurat ini Pak Joko? Ya, Pak Panji, selamat pagi. Saya sapa dulu nih, salam kenal Pak Heri Wiyantoro, terus Profesor Badri ya, Badri. Mbak. Udah, ya, salam kenal. Jadi langsung aja Pak Badri. Jadi kalau pengaruhnya jelas pengaruh ya, semua sektor. Tetapi saya sampaikan bahwa di pasar-pasar dulu waktu sempat ada isu mau ditutup atau gimana, saya sampaikan ke pemerintah, itu pasar jangan sampai tutup. Karena itu menyangkut ekonomi rakyat yang sangat luar biasa. Itu hulu hilirnya luar biasa ya. Hulunya dari petani, itu kalau bayamnya, itu kan nggak bisa ditahan-tahan. Hari ini mesti dipanen, mesti panen. Dimanapun pasti pengaruh luar biasa karena daya beli mesti menurun ya, tetapi di awal-awal tahun 2021 sempat naik lagi dan sekarang dengan PPKM ini semuanya berdampak. Tapi saya rasa bahwa ekonomi rakyat mesti dirawat terus, dan kalau toh ya ada pasar yang terpapar, saya sampaikan cukup diselesaikan, tutup beberapa hari dan dibuka lagi. Saya dulu, Pak Pan. Jadi nggak harus lockdown permanen gitu ya Pak Heri ya? Baik. Ya, kalau lockdown permanen ya, kalau di pasar ya, itu sangat membahayakan sekali lah. Saya membahayakan sekali karena dampak ekonomi luar biasa. Ini ekonomi kerakyatan yang berhubungan dengan rakyat kecil. Dan hubungan banyak sekali, bukan hanya pasarnya, tetapi di hulunya itu berhubungan dengan banyak sekali yang supply maupun semua pemasoknya. Itu Pak Panji. Iya, kalau jenengan lihat tren penurunannya sampai separah apa ini Pak? Jadi gini, untuk namanya pasar tradisional itu orang melihatnya hanya pasar basah ya. Tetapi kalau yang berupa garment itu sempat turun sampai 70%. Jadi garment segala kan orang siapa sekarang mau beli ya? Orang cenderung bahwa yang penting bahwa ini sehingga sekali dari ada jasa, daging segala macam sampai elektronik sempat katakan sampai 30%, tetapi Iya, baik. ya sekarang kalau di angka 90% udah bagus ya. Baik. Yang kami tahu Pak Heri ini kan juga pegiat di gerakan pakai masker begitu ya. Yang banyak disoroti ini kan terkait pandemi Covid itu relatif tidak patuhnya baik dari pedagang maupun pembeli di pasar tradisional untuk memakai masker. Kalau Anda melihat sekarang ini bagaimana Mbak? Apakah sudah mulai muncul kesadaran atau memang masyarakat butuh harus pakai masker ketika ada operasi justisi gitu? Pak Bandi, sorry, sebutin saya Pak Heri, saya Joko. Ya, saya bingung Pak. Mohon izin, Pak. Ngapunten Pak Joko. Ya, saya memang jadi tekan pakai masker nasional ya. Itu masyarakat kita ya memang perlu disiplin luar biasa karena memakai masker tuh kayak pasti hari kejar-kejar. Kalau petugas datang dipakai, dan itu belum merupakan gaya hidup.
merupakan gaya hidup. Jadi yang ini membahayakan. Dan mereka tuh apa itu? Apa ini penyakit gini? Tetapi di beberapa pasar kita eh, yang di pengelola kita ya, itu setiap jam itu diumumkan, sehingga memang kita sebagai pengelola itu harus keliling. Terus untuk yang pasar yang buka malam-malam tuh ada ronda masker. Jadi memang ya ini memang dari kewajiban kita pengelola pasar ya untuk mengingatkan warganya untuk patuh, karena ya ini kenyataan masyarakat kita ya, bahwa kita itu hobinya ngerumpi, jadi sudah jaga jarak tuh sudah diomongin berkali-kali, tapi ya emang hidupnya gitu. Terus bagaimana? Kita mesti harus terus-menerus mengingatkan mereka. Kalau tempat cuci tangan ya, pasar sudah menyediakan banyak. Memang beberapa ya, itu kita kontrol airnya kurang segala itu. Itu jadi kita sih di GPM ya terus-menerus untuk menjalankan itu. Itu Pak Panji. Baik. Terima kasih Pak Joko. Mohon maaf tadi sempat keliru antara memanggil Pak Joko dengan Pak Heri ini ya. Biasa pertemuan pertama memang perlu ini banyak adaptasi ini. Nah sekarang kita ke Pak Heri. Kenapa tadi saya sempat tanyakan ke Pak Joko soal pakai masker? Karena memang begini, kalau saya mengamati, mungkin banyak orang juga yang mengamati, ketika ada kasus pandemi COVID-19 ini yang jumlahnya atau penambahan kasusnya ini tinggi, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan. Dulu kalau kita pernah ingat namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian ada PPKM, lalu ada PPKM mikro, kemudian sekarang ini yang masih kita jalani adalah PPKM darurat. Jadi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, dan ini berlangsung mulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali, dan kabarnya juga bergeser atau ditambah di pulau-pulau lain selain Pulau Jawa dan Bali. Nah, ini dari sisi pemerintahan ini saya ke Pak Heri. Pak Heri, selamat pagi Pak Heri. Pagi Pak Panji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, kita tahu tidak hanya dialami oleh negara kita, apalagi provinsi kita mengenai pandemi ini, side efeknya juga ke ekonomi begitu ya. Tapi kalau kami ingin mendapatkan gambaran Pak, khususnya dari sektor industri agro sampai sejauh ini di Provinsi Jawa Timur seperti apa ini Pak Heri? Monggo Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Panji. Jadi terima kasih ya. Jadi dalam penerapan PPKM darurat ini kita tetap mengacu pada Inmendagri 15 tahun 2021. Nah, ini menjadi pegangan kita karena di sana sudah diatur terkait dengan sektor esensial, sektor kritikal, dan sektor non-esensial. Ini penting, karena apa yang disampaikan tadi, ini terkait dengan sektor esensial itu harus 50%. Sedangkan kritikal itu diperbolehkan untuk 100%, untuk WFH. Sedangkan untuk yang tadi saya sebutkan tadi, yang 50% itu ada di supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan. Nah, ini bisa beroperasi, tapi masih 50%. Sedangkan untuk sektor kritikal ini yang lebih penting. Ini ada sektor konstruksi, sektor untuk penanganan darurat, BPBD, untuk sektor kesehatan. Ini memang dilakukan 24 jam juga. Di sana ada apotek juga. Nah, ini memang penting buat menjadi dasar kita dan masyarakat untuk bisa memahami bagaimana PPKM darurat itu dilaksanakan. Karena banyak memang masyarakat kita yang masih belum memahami di lapangan, terutama terkait dengan kondisi pasar-pasar atau tempat-tempat yang masuk sektor non-esensial. Nah, ini yang perlu kita perlu pengawasan dan perlu pendekatan secara masif, karena biar tidak ada saling salah paham. Karena banyak memang kita mendapati di lapangan itu banyak gesekan-gesekan. Nah, ini dampak dari PPKM ini pada sektor perdagangan terutama ini penting. Kalau kita catat, kita punya beberapa UPT-UPT yang tersebar di Jawa Timur. Ini yang melakukan pengawasan. Ini ada pasar rakyat.
Ini di Jawa Timur ini ada 1.376. Nah, ini dampak dari PPKM darurat ini, mereka jumlah pedagangnya memang turun 5-10% ini. Terus jumlah pengunjungnya demikian juga turun 30-40%. Mungkin ini juga timbul kesadaran dari masyarakat. Di samping adanya pengawasan-pengawasan, terus sosialisasi, ini juga mendukung. Yang kedua, ini pasar desa. Pasar desa ini ada 971. Ini juga turun terkait dengan jumlah pedagangnya, kurang lebih 5% dari pengawasan kita sejak mulai tanggal 3 sampai saat ini. Sedangkan untuk pengunjung juga mengalami turun 10%. Sedangkan untuk minimarket ini ada 2.723. Ini karena mereka masih bisa operasional sampai jam 20. Ini masih dari pengawasan yang kita lakukan ini jumlah minimarketnya yang buka masih tetap. Dengan jumlah pengunjung rata-rata masih tetap juga. Sedangkan untuk mall, supermarket di sana itu ada kurang lebih 94. Ini juga dari jumlah pedagang atau jumlah mall atau supermarket yang buka di mall ini tetap. Sedangkan jumlah pengunjungnya otomatis turun 50% karena ada pembatasan untuk masuk mall. Sehingga kalau kita rata-rata omset dari beberapa pasar tadi ini rata-rata turun antara 10-50%. Ya, ini memang dampaknya seperti ini. Sedangkan untuk industri, memang industri sudah kita lakukan beberapa sosialisasi. Ini terkait dengan industri IOMKI, izin operasional mobilitas kegiatan industri. Jadi di sana itu disebutkan bahwa untuk pelaku-pelaku industri yang sekarang melakukan operasional untuk industri ini ya, itu harus mengajukan IOMKI baru kepada pemerintah pusat melalui SIINAS, melalui kami di pemerintah daerah, nanti kita sampaikan ke pemerintah pusat. Mengapa harus ber-IOMKI mereka? Harus mengajukan IOMKI baru di masa PPKM ini? Ini karena beberapa pelaku industri itu memang ada kebijakan pembatasan, ada sektor yang non esensial, masuk sektor esensial ataupun masuk sektor kritikal. Jadi nanti mereka mengajukan IOMKI, nanti kita akan menyeleksi dan pemerintah pusat akan mengeluarkan industri mana yang non esensial mereka harus WFH 100%. Mereka yang masuk kriteria esensial mereka akan diberikan izin, tapi dengan pembatasan WFH 50%. Kalau yang kritikal itu adalah 100%. Sehingga pelaksanaan industri di Jawa Timur ini masih dalam kontrol, masih dalam pengawasan. Sehingga mereka harus melaporkan misalnya untuk kegiatan esensial dan kritikal yang masuk itu, mereka harus melaporkan setiap minggu kegiatannya. Nah, ini menjadi pengawasan buat kami di Jawa Timur dari pemerintah provinsi untuk melaporkan. Kalau mereka menyalahi aturan ini, mereka akan kita cabut izinnya. Nah, seperti itu, Pak Panji. Iya, baik. Kalau PPKM darurat ini sebelum diimplementasikan minimal kan sudah ada ini kan Pak ya, sosialisasi ke perusahaan atau industri. Karena yang saya atau yang mungkin kita amati semua ketika dalam pelaksanaan hari pertama di tanggal 3 Juli itu, ini sebagai contoh saja di Bundaran Waru itu ada penyekatan gitu ya, baik itu plat nomor L, W, selama ini kan boleh lewat sana. Itu macet total di sana, akhirnya dialihkan untuk melewati jalan yang lain. Apakah memang karena sebelumnya tidak ada sosialisasi sebelumnya atau sambil jalan begitu Pak Heri? Jadi begini, jadi memang pada saat pelaksanaan tanggal 3 Juli itu masih ada rapat-rapat sebelum pelaksanaan tanggal 3 Juli itu. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan, implementasi di lapangan itu masih menyesuaikan. Memang kemarin itu pada hari pertama tanggal 3 itu terjadi beberapa kemacetan-kemacetan. Karena memang kita dalam hal ini pemerintah juga berupaya untuk membatasi, sekali lagi untuk membatasi, bukan untuk melarang mereka. Sehingga pelaksanaan PPKM darurat ini baik nanti bersinggungan dengan perdagangan maupun industri itu masih terkendali. Karena apa? Kita melihat bahwa potensi COVID sekarang ini kan luar biasa.
dari hari ke hari meningkat. Nah, ini harapan kami masyarakat bisa memahami, bukan kita melarang, tapi kita juga dari sisi pemerintah untuk bisa mengendalikan. Sehingga kami sampaikan tadi bahwa mereka tidak tertutup, mereka masih masuk misalnya untuk mereka bekerja untuk sektor esensial, mereka masih bisa. Sedangkan untuk yang kritikal, mereka juga masih bisa. Yang non esensial baru mereka tidak bisa melakukan. Untuk sektor transportasi memang ada pembatasan-pembatasan. Kemarin dari kami Dinas Perhubungan sudah bekerja sama ini untuk bisa melakukan implementasi di lapangan, tetapi tidak serta-merta kami melarang, kami mengecek, mengendalikan. Ini tujuannya kemana? Kalau mereka bisa menunjukkan, masyarakat bisa menunjukkan, itu nanti kita perbolehkan untuk beroperasi, untuk bisa melaksanakan. Begitu Pak Panji. Baik, kalau kita tahu bahwasanya pandemi COVID ini kan mungkin kapan endingnya kita juga nggak tahu, bahkan di beberapa negara sudah dalam tanda kutip bersahabat ya, karena dianggap ini sebagai endemik, bukan sudah pandemik lagi. Tapi tentu ada syarat-syaratnya, mungkin masyarakatnya sudah mulai patuh dan sebagainya begitu ya. Nah, kalau di negara kita atau di Jawa Timur ini misalnya Pak Eri ya, kalau hal seperti ini memang tidak ada belum ada hal yang menunjukkan progres yang signifikan. Ini apa yang dilakukan ini Pak dari pihak pemerintah eksekutif dalam hal ini untuk memberikan stimulus kepada para pengusaha atau para pelaku ekonomi supaya ya bagaimanapun juga ekonomi juga jalan meskipun kesehatan juga hal utama begitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, memang kita itu dari sisi pemerintah itu memperhatikan betul kondisi seperti ini. Kami dari sisi pemerintah juga memperhatikan sisi ekonomi maupun sisi dari dampak ini juga. Kalau kami dari sisi ekonomi, kita juga menerapkan beberapa langkah-langkah yang kita ambil. Yang pertama adalah untuk penerapan aturan protokol kesehatan, tetap kita laksanakan. Jam operasional, jumlah pengunjung di sarana perdagangan semakin kita perketat. Di samping kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa supermarket yang ada di restoran, di mall tetap buka melayani, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan. Dan itu sifatnya take away, jadi delivery, bukan untuk makan di tempat. Yang ketiga adalah mall dan pusat pembelanjaan. Ini diatur kembali dengan pembatasan jam operasional serta pengetatan protokol kesehatan. Yang selanjutnya adalah pengawasan protokol kesehatan di sarana perdagangan. Ini dilaksanakan dengan maksimal agar pengunjung dan pengelola juga bisa merasa aman dengan kondisi seperti ini. Sehingga langkah-langkah pemerintah provinsi yang kita laksanakan pertama adalah pelaksanaan PPKM darurat ini dikenal sektor perdagangan ini sesuai dengan pelaksanaannya, implementasinya sesuai dengan Inmendagri yang sudah ditetapkan. Mendagri nomor 15 tahun 2021. Ini perlu kami jadikan pegangan dan ini dioptimalkan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, ini perlu adanya kajian. Kita juga melaksanakan analisa-analisa di lapangan. Ini terkait dengan ditutupnya mall. Itu bagaimana dampaknya? Yang pertama terkait dengan ekonomi di Jawa Timur. Kedua terkait dengan para pedagang, para industri. Di sini juga kita menjadi kajian-kajian kita tetap melakukan kajian ini. Bagaimana dampaknya PPKM ini? Karena yang disebutkan tadi memang PPKM ini kondisinya sebenarnya kita tidak tahu sampai kapan. Karena kita melihat bahwa peningkatan COVID ini masih berjalan. Kalau kita bisa melihat apa yang statement dari Menteri Kesehatan ataupun dari Menteri investasi ini maritim dan investasi, ini juga mengatakan bahwa masa inkubasi ini masih berlangsung. Nah ini kalau kondisi paling darurat ini kemungkinan penderita COVID ini bisa mencapai 50.000 per orang. Nah ini menjadi kendali buat kita, menjadi dasar buat kita untuk penerapan yang lebih efektif. Di samping kita juga melakukan distribusi bako, itu tetap kita laksanakan. Untuk sektor makanan minuman kita tetap kita perhatikan dan itu harus berjalan karena ini untuk bisa memberikan kepada masyarakat bahwa mereka itu
tiap hari membutuhkan untuk sektor makanan minuman ini. Sehingga mereka untuk industri-industri tetap kita perhatikan pengawasannya dan mereka tetap bisa berjalan. Tapi masih tetap dalam koridor protokol kesehatan. Samping itu kita melakukan pengendalian terhadap harga barang pokok. Harga barang pokok di Jawa Timur ini masih kita kendalikan dan alhamdulillah sampai saat ini masih relatif stabil, di mana juga ketersediaannya juga masih cukup. Nah ini menjadi penekanan kita. Di samping kita punya aspek hukum. Di sana kita juga menerapkan terkait dengan surat edaran Menteri Perdagangan nomor 12 tahun 2020. Di sana juga menyampaikan terkait dengan pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi corona ini. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita mengatur penyelenggaraan kegiatan perdagangan. Kita menerapkan protokol kesehatan, di mana ruang lingkup kita pengendalinya ada di pasar rakyat, toko swalayan, restoran, toko obat, mall, restoran di rest area, di tol-tol ini yang ada di Jawa Timur, serta tempat-tempat hiburan. Samping kita juga perlu melaporkan terkait dengan kegiatan-kegiatan ini untuk dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Itu sudah kita sosialisasikan, baik itu pengendaliannya, pengawasan, maupun pembinaan. Di samping kita juga melakukan pembentukan titik-titik penjagaan dan pemeriksaan terkait dengan arus distribusi, baik itu masyarakat, barang dan masyarakat, barang dan industri. Ini yang perlu penekanan buat kita. Adapun regulasi yang kita laksanakan sampai saat ini adalah sesuai dengan undang-undang, Perpres maupun Permendagri. Di sana dijelaskan masing-masing bagaimana undang-undang yang kita laksanakan, baik itu Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, ini tetap kita laksanakan, bagaimana kita melindungi konsumen dalam masa pandemi PPKM darurat ini, sehingga masyarakat masih bisa terlindungi terkait dengan produk-produk dari industri itu, apakah produk itu sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak. Terus kita juga mengacu pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, tetap kita laksanakan. Hal ini juga terkait dengan sektor makan minum yang tetap berjalan. Di samping itu kita ada mendasarkan pada Perpres. Ada Perpres nomor 59 tahun 2020 ini tentang penetapan dan penyimpangan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Nah, ini perlu kita tekankan di sana untuk bisa mengendalikan. Sekali lagi kita pengendalian. Di samping ada Permendak nomor 57 tahun 2017. Ini tentang penetapan harga eceran tertinggi HET. Kita juga mengendalikan di mana masa PPKM darurat ini harga obat, harga makanan, itu rata-rata ada yang di atas HET. Harga pokok itu tetap kita kendalikan, baik itu beras, gula, minyak, bawang merah, bawang putih, itu tetap kita kendalikan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini harga eceran tertinggi masih bisa terkendali. Mungkin itu Pak Panji. Baik Pak Heri, terima kasih. Mudah-mudahan ini juga dalam kondisi seperti ini ya, berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder, minimal juga ekonomi, kesehatan juga bisa tetap istilahnya itu dalam koridor atau kondisi yang tidak saling berjauhan gitu. Takutnya nanti kesehatan dijaga, ekonominya drop, ekonomi dijaga, kesehatan yang drop begitu. Baik, saya bergeser ke Prof. Badri. Kalau saya mengacu ke istilahnya Bu Kofifa, ini kan pentahelik. Ada perwakilan dari pemerintah, ada perwakilan dari pengusaha yang diwakili Pak Joko tadi, kemudian ada akademisi, kemudian kami dari medianya. Ya, Prof. Badri, kalau saya baca beberapa media beberapa waktu lalu, kalau Menko Perekonomian dalam PPKM darurat ini mengaku optimis perekonomian Indonesia akan tumbuh begitu ya. Tapi kalau dari analisa panjenengan nih, kalau Anda melihat PPKM darurat yang efeknya mobilitas penduduk yang ditekan seminim mungkin dengan tujuan untuk menekan penyebaran COVID begitu ya. Tapi kalau kita tahu
bahwasanya mobilitas ini kan berbanding lurus dengan perekonomian. Ada catatan mengenai hal ini nih, Prof. Badri. Monggo, Prof. Terima kasih Pak Panji. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi ini kan digerakkan utamanya oleh konsumsi domestik ya. Eh, di seluruh Indonesia rata-rata antara 56 sampai 59%. Nah, untuk Jawa Timur, kalau lihat per kabupaten ada yang 56, ada yang 69% dari konsumsi domestik. Nah, kalau kita lihat juga dari siapa yang mengkonsumsi ini, sebagian besar adalah middle class. Nah, middle class yang pendapatannya antara 1,2 sampai 6,2 juta per orang per keluarga. Nah, sebagian besar yang di Indonesia, 90% ini di antara yang lower middle class. Ini yang paling terdampak, Pak Panji. Kalau kita lihat juga banyak ancaman PHK maupun yang sudah ter-PHK sejak awal tahun, dan mereka terpaksa melakukan kegiatan sektor informal yang tidak tercatat secara formal ya di pemerintah, tapi itu bergerak. Nah, dengan adanya PPKM ini tentu akan mengurangi mobilitas. Ketika mobilitas turun, ekonomi juga akan turun. Ketika ekonomi turun, ini yang bagaimana caranya? Kalau menurut saya sih kembali lagi ketika ada pertanyaan antara kesehatan versus ekonomi, kita utamakan kesehatan dulu, gitu, baru ekonomi jalan. Tempo hari saya sampaikan perlu ada sosialisasi yang cukup masif terkait dengan apa yang harus dilakukan. Selama ini mungkin masyarakat saat ini merasa ancaman dari COVID-19 ini tidak terjadi pada mereka, gitu. Sehingga mereka tidak merasa vulnerable atau merasa severe. Tapi begitu melihat korban yang cukup besar di gelombang yang ketiga dari COVID ini, mereka sudah mulai merasa takut ya. Mereka takut, kemudian apalagi ada data 90% karena tervaksin, sehingga kita juga melihat antrian misalnya di Tambak Sari saat ini ketika vaksin juga cukup luar biasa. Nah, sekarang setelah vaksin ini dilakukan, minimal mencapai 70% agar terjadi herd immunity, tentu ekonomi akan bisa jalan. Nah, balik lagi, ketika vaksin tanpa ada protokol kesehatan, pasti akan bermasalah juga. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Singapura, ketika Singapura sudah memutuskan bahwa ini adalah masalah endemi dan tanggung jawab sosial masyarakat masing-masing untuk melakukan sesuatu, itu yang harusnya dikedepankan oleh pemerintah agar masyarakat juga sudah mulai bertanggung jawab pada kegiatannya masing-masing. Nah, ini juga yang perlu ditanamkan pada masyarakat agar ekonomi bisa jalan dengan baik asal melakukan protokol kesehatan. Selama ini kan melakukan PPKM, PSBB dan lain-lain itu memberi pembelajaran buat masyarakat agar Anda harus paham terkait dengan beberapa aspek jika tidak dipatuhi. Ketika sudah dipatuhi, silakan melakukan kegiatan ekonomi. Intinya begitu. Nah, selama ini mungkin kegiatan ekonomi jalan, tapi tanggung jawab sosial tidak ada. Karena mungkin belum tervaksin, keluyuran ke sana ke sini gitu. Terus kemudian juga dengan protokol kesehatan dan seterusnya, sehingga menjadikan COVID-19 ini terjadi gelombang ketiga seperti yang sekarang. Tapi ketika masyarakat sudah bertanggung jawab, saya rasa ekonomi akan bisa jalan sebagaimana negara-negara lain yang sudah mulai melakukan pembebasan masker ya. Pembebasan masker itu maksudnya tanggung jawab pribadi masing-masing, kayak Singapura atau Amerika, dan tentu ketika mereka sudah ada vaksin akan semakin pede untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tapi tetap pakai protokol kesehatan. Gitu, Pak. Secara fundamental bagaimana sih prospek ekonomi ke depan kalau regulasi-regulasi atau kebijakan pembatasan seperti ini masih terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan akhirnya kan di breakdown ke pemerintah daerah ini, Prof?
Kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Inmendagri atau SE dari Kemenperindak gitu, sudah tepat sebenarnya. Tinggal pertanyaannya adalah kita secara bersama, bukan hanya bertanya pada pemerintah. Pemerintah sudah siap ini dengan peraturannya, dengan segala macam stimulusnya. Sekarang pertanyaannya pada masyarakat, kita mau seberapa lama mengalami seperti ini? Kalau kita bersatu untuk menyelesaikannya dengan oke, PPKM darurat kita laksanakan dengan baik, gitu misalnya. Bersama-sama ini semuanya, tentu kita akan lebih cepat keluar dari pandemi gelombang ketiga ini dan ekonomi akan bisa jalan. Itu aja. Jadi pemerintah sudah siap dengan segala macam instrumennya, stimulusnya, tinggal bagaimana kerjasama dari masyarakat, Pak Wandi. Nah, itulah yang perlu dinotis gitu ya. Segala upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, strategi-strategi dan sebagainya, tergantung kita sebagai masyarakat dan stakeholder. Tentunya juga ya jangan sampai hanya sesaat saja, mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Joko di awal tadi, karena Pak Joko adalah satu di antara pegiat dari gerakan pakai masker nasional. Contoh saja di antara prokes pakai masker itu pun juga sementara kita masih melihat ada beberapa orang yang tidak pakai masker gitu. Pakai masker ketika ada operasi justisi. Nah, ini kan. Baik, kita akan coba kembali nanti dengan Pak Joko, Pak Heri dan juga Prof. Badri Mundur Sukoco. Kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Dan untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur 0811 309 1009. Masih kami tunggu peran Anda untuk bertanya atau berdiskusi dengan narasumber. Kami akan kembali sesudah komersial break ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Ali Mashar bin Sokip. Ali Mashar bin Sokip dulu tinggal di Dusun Sidogolong, RT 13 RW 6, Desa Watugolong, Kecamatan Krian, Sidoarjo.
sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Ali Mazhar bin Sokip dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 12 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Baik, terima kasih. Masih terus bersama kami dalam program Dinamika Jawa Timur dengan tema meminimalkan dampak PPKM darurat di sektor perdagangan dan industri. Bersama 3 narasumber, ada Pak Joko Setianto, Ketua DPP Asparindo, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia. Kemudian ada Pak Heri Widiantoro, Kepala Bidang Industri Agro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperidak Provinsi Jawa Timur. Lalu juga ada Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, yang juga adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Baik Pak Joko, Pak Heri, dan Prof. Badri, saya mohon izin untuk kita ke redaksi terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah disampaikan di WA 0811 309 1009. Kanza. Ya, sudah ada yang masuk dari WhatsApp redaksi dari Bu Eren di Jambangan. Jadi untuk stok sembako hingga akhir Idul Adha nanti aman ya Pak? Kemudian dari Mas Fadil di Metro, Pak, untuk Jawa Timur sendiri seberapa besar harapan untuk sektor ekspor kita bisa lanjut kembali setelah PPKM ini? Baik, terima kasih untuk Bu Erin di Jambangan, Surabaya ini kalau nggak salah ya. Kemudian Pak Fadil di Betro, Sidoarjo untuk pertanyaannya. Kalau Bu Erin ini berarti ke Pak dua-duanya ke Pak Heri ini sepertinya. Monggo Pak Heri tanggapannya Pak Heri. Dan itu memang banyak yang kita terima Pak Panji. Terima kasih ya Bu Eni tadi sudah menanyakan terkait dengan ini. Alhamdulillah mungkin nanti kita bisa kita gambarkan ya ketersediaan pokok Jawa Timur. Kemarin kita awal Juli dan setiap hari kita lakukan inventarisasi karena kita punya namanya sistem berbako. Jadi harga pokok, ketersediaan itu dicantumkan di sana. Di pasar-pasar itu sudah bisa melihat di pasar-pasar yang kita sediakan di beberapa kabupaten kota. Ini di sini ada beberapa komoditas. Ini beras kita sampai dengan awal bulan Juli kita masih surplus kurang lebih ketersediaan ini surplus 1.825.354. Ini kalau kita melihat ini ton ya, ini dalam jumlah ton. Terus jagung kita juga surplus, kita masih surplus kurang lebih 993.000 ton. Kedelai demikian juga 72.000 ton. Bawang merah 227.000 ton, bawang putih 57.000 ton, cabai besar 15.000 ton, cabai rawit 188.000 ton. Gula pasir ini ada surplus juga 100.000 ton. Daging sapi, memang ini daging sapi mungkin mendekati Idul Adha ini harganya memang sedikit merangkak naik. Ini tapi kita untuk daging sapi sampai dengan awal bulan Juli ini kita masih surplus kurang lebih 5.000 ton. Daging ayam ras kita masih surplus 23.000 ton dan untuk telur ayam ras kita juga masih surplus 15.000 ton. Untuk harga-harga ini maupun ketersediaan ini memang menjadi penekanan kami di Disperindak Provinsi Jawa Timur
Dan ini kami berikan fasilitas kepada masyarakat. Kami juga mengantisipasi kalau itu harga itu merangkak naik, kita berupaya mengadakan pasar murah online mandiri, namanya PAMUR. Pasar murah online mandiri untuk mengendalikan. Kalau harga itu di atas harga eceran tertinggi, maka kita akan melakukan PAMUR ini di beberapa pasar. Ini ini salah satu inovasi dari kami di Disperindak untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mendapatkan bahan pokok dengan kualitas yang baik dan harga yang ada di bawah harga eceran tertinggi. Nah, ini sebagai antisipasi kami terkait dengan kebutuhan masyarakat, di mana nanti kalau harga itu merambat naik, kita sudah punya namanya inovasi pasar murah online mandiri atau PAMUR. Nah, pasar online di Jawa Timur ini terdapat di 25 kabupaten kota. Ada 168 pasar. Ada kurang lebih di situ nanti kita siapkan transportasi di sana kita sudah sosialisasikan juga di web terkait dengan aplikasi dan Gojek terkait dengan pasar online ini. Di samping itu kita juga melaksanakan beberapa inovasi. Salah satunya adalah chatbot WhatsApp. Jadi masyarakat bisa langsung memberikan notifikasi untuk WA. Jadi bisa memberikan pesanan lewat WA sehingga nanti kami bekerja sama dengan transportasi di sini ojek sebagai kurir untuk bisa mengantar perbelanjaan itu sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Ini tidak terjadi lagi penutupan pasar rakyat akibat COVID. Ini mengantisipasi seperti itu. Jadi untuk mengurangi kerumunan seperti itu kita sudah melakukan inovasi-inovasi ini. Sedangkan untuk ekspor kita tetap juga melaksanakan kita ekspor. Memang akhir-akhir ini memang ada beberapa kendala terkait dengan keterbatasan kontainer untuk pengiriman itu. Tapi ini memang sudah menjadi pemikiran kami di Disperindak sehingga nanti kontainer-kontainer karena di musim pandemi ini kontainer yang dikirim itu tidak semerta-merta bisa masuk lagi ke Indonesia. Kalau sudah masuk ke negara misalnya tujuan di luar negeri, mereka mengadakan pembatasan. Tidak langsung otomatis bahwa kontainer yang sudah dikirim ke sana itu langsung kembali ke Indonesia, tidak bisa. Mereka masih membataskan. Kalau itu masih dianggap darurat di sana, mereka tidak melakukan kegiatan itu. Tapi menunggu kalau itu sudah mereda baru. Nah, ini yang menyebabkan beberapa kontainer untuk ekspor itu mengalami kelangkaan. Tapi ini sudah kita antisipasi. Ya. Itu Pak Panji. Ya. Makasih Pak. Ya, mudah-mudahan yang diekspor itu kalau bahan-bahan baku itu takutnya nanti busuk Pak ya di terminal peti kemasnya begitu ya Pak. Baik. Pak Heri, dari Pak Heri saya ke Pak Joko. Pak Joko, ini ada saya berarti Pak ya. Kalau tadi di pasar online sudah mulai dimaksimalkan, pasar tradisional ini kalau kondisinya sih, tapi mudah-mudahan ini hoax ya. Kabarnya sih sempat beredar di media itu tentang PPKM darurat yang diperpanjang dan sebagainya. Mudah-mudahan ini hoax. Nah, ini kan apa Pak? Kalau boleh dibilang pasar tradisional ini kalau dulu itu kan memang menjadi favorit, tapi sekarang ini kan seiring dengan inovasi teknologi dan kemajuan digitalisasi dan sebagainya, ini agak sedikit tergerus ini pendapatannya karena adanya pasar online, modern market dan juga sebagainya. Upaya dan juga langkah-langkah serta harapannya untuk Asparindo ini apa ini Pak ke depan ini Pak Joko? Pak Panji, tanggal 12 Desember 2018 ya, Presiden Jokowi mencanangkan pada pembukaan Rakernas Asparindo, itu judulnya digitalisasi pasar rakyat. Jadi sebenarnya sebelum COVID ini ramai ya, muncul, kita sudah menyiapkan ya. Jadi bukan karena COVID terus kita digitalisasi ya. Sebelum itu jadi canangan Pak Jokowi di Rakernas. Kita di situ ada Asparindo Digital. Asparindo Digital. Terus kalau yang untuk bahan-bahan ya, itu ada Asparindo Grosir. Jadi memang sekarang dari pasar-pasar ke pasar induk ya,
itu ibu-ibu nggak perlu ke pasar lagi, karena ini ngurangin konteks segala ya. Cukup dengan ada aplikasinya bisa jalan. Dan beberapa pasar kami, walaupun di situ macam-macam ya, karena beberapa pasar yang anggota kami itu udah mereka pakai WA. Yang masif malah saya lihat di teman-teman di Bandung ya, itu karena kita sudah sekarang udah masyarakat tuh sebenarnya banyak sadar ya, tidak pergi ke pasar. Tadi Pak Eri menyinggung bahwa bagaimana dengan teknologi tergerus, jelas tergerus ya, terutama untuk barang-barang yang pabrikan kayak garam gitu ya, itu memang cukup signifikan turunnya. Tetapi kita juga kepingin bahwa pasar masih eksis, kita tetap jalan ya, kita gaungkan terus, ada koperasi digitalnya kita mulai, dan kita ikutin terus teknologi. Bagaimanapun, walaupun kita di tradisional, hidup kita udah, semua itu udah sekarang harus ngikutin zaman. Ibu-ibu di pasar walaupun megang handphone, HP itu dia tidak nyadari bahwa HP-nya itu smartphone. Jadi malah, Bu itu kan ibu smartphone, itu download bisa ya. Kita ajarin, tidak gampang, semua tidak gampang. Mengajari masyarakat, mengajari apa, itu kita perlu kesabaran, dan sekali lagi ya, menyadarkan masyarakat ya. Mungkin tadi Profesor Badri sampaikan ke Singapura ya, ya mereka masyarakatnya udah kebentuk masyarakat madani yang tahu bahwa menjaga sesama itu udah tanggung jawab bersama. Bukan kita kan masih AB ya, itu pesan saya ya. Gitu. Jadi ini di kesempatan ini ya, saya ingin sampaikan bahwa kita kepingin sekali bahwa pasar tetap ikutin teman-teman, dan masyarakat pasar kita terus menerus sama bahwa jadilah ini menjadi kebiasaan dalam hidup kita menghadapi pandemi ini. Itu Pak Panji. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan kalau setiap masyarakat Indonesia itu hampir rata-rata punya smartphone, jadi bisa memanfaatkan HP-nya untuk cari uang juga gitu ya Pak Joko ya. Ya, kita apresiasi terhadap langkah yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat di Asparindo, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia, karena kita tahu eranya sudah digitalisasi, bahkan sebelum pandemi tadi sudah mulai untuk anggota-anggotanya bisa bertransformasi, tidak hanya pasar yang ada penjual pembeli yang secara fisik bertemu, tapi bisa lewat online. Luar biasa, ini kita apresiasi ini. Baik, terakhir saya ke Prof Badri. Dari yang kita diskusikan ini, Prof Badri, ada catatan tersendiri dari Anda supaya kita bisa ya dua-duanya jalan lah, kesehatan oke. Ya, sebentar sebelum ke Prof Badri, saya ke redaksi, kelihatannya ada hal yang ingin disampaikan. Ya, Kanza. Ya, ada sahabat dari Lumajang, Bu Amira, menyapa Bapak-Bapak pagi ini. Selamat pagi Bapak-Bapak, saya salah satu yang sangat bergantung pada pasar tradisional. Kalau dari Asparindo, adakah bantuan atau fasilitas pada kami, pedagang eceran? Kira-kira kapan kondisi ini bisa kembali normal lagi? Kalau soal PSBB, PKM, apapun kami nurut saja, seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Jauh-jauh dari Lumajang ini. Mewakili pedagang eceran. Monggo tanggapannya Pak Joko. Pedagang eceran dapat stimulus nggak kira-kira Pak Joko? Bantuan nggak kira-kira? Ya, ini ya. Jadi kita tahu ya, mungkin Profesor Badri yang bisa menyampaikan keuangan di pemerintah sekarang posisinya memang berat ya. Saya rasa pemerintah tuh kepingin sekali ya memberikan stimulus ya. Tapi stimulus tetap jalan terus. Itu kita dari Kemendak kan komunikasi terus ya, terus kredit-kredit murah ya kita luncurkan, dan itu kita harapkan bisa masif. Cuman beberapa kredit program ya kayak KUR itu ya, ini di kesempatan ini Profesor Badri mungkin bisa menyampaikan ya, itu terlalu rigid ya. Jadi pemerintah tuh banyak bantu, terus di departemen di Kementerian Koperasi ya, itu program juga banyak. Saya rasa detailnya mungkin saya rasa yang lebih afdal Prof Badri deh menyampaikan karena di keilmuannya.
Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Joko. Monggo Prof Badri langsung rimak dari jenengan ini. Oke, terima kasih Pak Joko, Pak Panji. Terkait dengan pertanyaan tadi masalah stimulus, mungkin stimulusnya sesuai dengan hasil survei yang kemarin saya baca, memang butuh pendanaan. Nah, kalau pendanaan lebih banyak nanti insentifnya atau stimulusnya ke model-model pembiayaan yang dari KUR gitu, yang ada di bank-bank pemerintah ya, yang nantinya mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, terkait dengan catatan terakhir, Pak Panji, karena ini sudah jam 8, biasanya Pak Panji sudah woro-woro ini. Tentu perang terhadap COVID ini adalah tanggung jawab kita bersama, harus kita masifkan lah, bahwa setiap orang itu bertanggung jawab pada dirinya masing-masing dan kepada masyarakatnya. Nah, untuk pemerintah mungkin skema yang diajukan, kita harus paham bahwa manusia itu ada dua macam. Yang pertama itu manusia yang suka dengan kesenangan, ada manusia yang menghindari kesusahan. Nah, mungkin promosinya terkait dengan protokol kesehatan atau pembangkitan ekonomi ini bisa menggunakan dua-duanya. Kalau pada manusia yang suka dengan kesenangan, itu fokus pada hal-hal yang misalnya nih, sebulan lagi kita akan bebas dari COVID-19, sebentar lagi kita bisa wisata kemana-mana dengan protokol kesehatan. Tapi kalau yang avoid pain, tentu kita bisa bilang gini, sampai seberapa lama kita tahan dengan PPKM, mari kita secara bersama-sama bertanggung jawab melakukannya dan seterusnya untuk menghindari kerugian yang akan dialami. Dengan menggunakan dua model komunikasi tadi, insya Allah masyarakat akan secara bersama-sama melakukan protokol kesehatan dan menjadikan COVID ini sebagai teman gitu, karena memang akan jadi endemi dan setiap orang harus bertanggung jawab untuk memeranginya gitu. Mungkin itu sementara Pak Panji. Prof Badri, jadi mengutip dari apa yang jenengan sampaikan, ya refleksi untuk diri kita masing-masing, sampai berapa lama kita bisa bertahan dalam suasana pengetatan seperti ini. Nah, tentunya hal ini kita bisa istilahnya itu cari hal yang terbaik dalam pengertian kita patuhi protokol kesehatan. Insya Allah sih dengan pertambahan COVID yang turun, nantinya juga kehidupan bisa relatif berjalan normal meskipun tidak 100% seperti yang dulu begitu ya, sebelum adanya pandemi. Tapi kita berharap mudah-mudahan ke depan ekonomi kesehatan Jawa Timur seperti slogan yang disampaikan oleh Bu Kofifa, Jawa Timur bangkit. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Joko dari sahabat-sahabat di DPP Asparindo, kemudian Pak Heri mewakili Disperindak Provinsi Jawa Timur, dan tentunya untuk Prof Badri juga terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak-bapak, salam sehat dan sukses untuk aktivitasnya.